wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Mohon maaf Bapak, saya meminta waktunya sebentar. Oh iya. Saya ada tugas dari CGP. Insya Allah saya akan mewawancarai Bapak mengenai tentang bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak alami gitu. Sebelumnya Bapak silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Rahimuddin Ade, jabatan Kepala Sekolah SDN Karangsegar 04, mulai bertugas menjadi kepala sekolah dari tahun 2020 hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Langsung saja ya Pak ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang mengenai tentang kasus-kasus tentang dilema etika dan bujukan moral. Pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila melanggar hukum, maka sudah tentu dikatakan benar melawan salah. Namun jika masih ada atau masih bisa dikatakan benar melawan benar, maka itu ya merupakan dilema lah, artinya dilema secara etika. Iya baik Bapak. Jadi menurut Bapak ya seperti itu ya Pak ya, apabila melanggar hukum itu udah benar melawan salah. Kalau misalnya masih benar melawan benar itu masuknya ke dalam dilema etika gitu ya Pak. Betul. Baik Bapak. Pertanyaan yang kedua ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oh ya, kalau memang hal seperti itu, kami atau saya selama ini melakukan identifikasi terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang. Ya, itu. Kemudian menimbang secara matang, ya, secara di mana yang paling benar dari sebuah keputusan tersebut, lebih merugikan atau menguntungkan banyak pihak atau orang banyak ya. Nah, apabila lebih menguntungkan orang banyak, itu mungkin akan lebih diutamakan dan artinya lebih banyak diuntungkan mana yang menguntungkan orang banyak daripada yang merugikan orang banyak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan atau saya ambil ya untuk ketika ada permasalahan, pertama menentukan penyebab permasalahan itu sendiri ya. Nah, mencari tahu siapa dan menanyakan kepada orang yang terdekatnya ya dari sudut permasalahan tersebut ya. Kemudian berdiskusi ya dengan warga sekolah, mencari beberapa solusi keputusan sehingga atau menimbang dari hasil musyawarah tersebut ya, untuk lalu ditimbang kembali dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau sebelum mengambil suatu solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bapak, jadi memang harus dengan pertimbangan yang matang ya Pak ya. Ya. Kita harus tahu dulu permasalahannya apa, masalahnya ada di mana, baru kita bagaimana caranya untuk mengambil solusi. Ya. Baik Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil suatu keputusan dalam dilema etika, pertama saya mengambil melakukan analisis kasus dulu ya. Baru
kemudian menentukan solusi yang solusinya ya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mementingkan kepentingan umum agar solusi tersebut bermanfaat untuk orang banyak dan tidak merugikan orang yang lain juga, dan baik secara untuk jangka panjang lah. Artinya perlu secara masalah itu harus dianalisis terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di limba etika? Dalam mengambil suatu tantangan ya? Iya, tantangannya Pak. Tantangannya itu adalah yang pernah saya lakukan atau saya alami. Tantangan yang saya temui dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari keputusan yang terbaik atau tepat lah ya. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar ya. Itu dalam mengambil suatu keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Artinya jangan sampai ada yang dirugikan lah ya gitu. Dari kedua belah pihak ini bisa diuntungkan dan tidak merugikan kedua pihak juga. Artinya dua-duanya perlu bisa menguntungkan lah, jangan sampai ada timbul permasalahan baru. Baik Bapak, berarti memang harus benar-benar dipertimbangkan ya Pak ya keputusannya ya, bagaimana cara mencari keputusan yang terbaik juga ya. Keduanya tidak dirugikan satu sama lain seperti itu ya Bapak ya. Baik Bapak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kalau ada masalah ya Pak ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya apa atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya, tentunya dalam hal mengambil suatu memutuskan masalah, ketika ada permasalahan yang sifatnya ringan atau kecil ya mungkin bisa langsung saya tangani atau saya putuskan. Namun ya jika memang masalahnya berat, tentunya saya juga harus melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan ya, atau disebutkan pada poin 3 tadi ya. Ya artinya dia dari sudut permasalahannya ya kan, terus dari sudut pandangnya, kemudian menimbang ya kan, terus juga kita diskusikan, terus kita juga mana yang terbaik dulu lah, mana yang paling benar itu kita ketika sudah benar mana yang terbaik barulah kita putuskan ya, sehingga untuk keputusan tersebut bisa menguntungkan semua pihak atau orang banyak gitu ya. Baik Bapak, intinya Bapak lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Betul ya. Selanjutnya apa ya, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, dalam hal memecahkan masalah kasus sudah barang tentu saya akan mengajak warga sekolah atau stakeholder ya, wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan secara personal dengan orang yang punya masalah tersebut ya. Intinya ya masalah bisa terpecahkan dengan baik, jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif atau solusi yang terbaik untuk memecah masalah. Intinya selalu mengajak stakeholder atau warga sekolah. Jadi semua dilibatkan ya Pak. Betul, ya, biar lebih mudah lagi kita dalam mencari alternatifnya gitu, solusinya apa. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh iya, ya, artinya begini, dalam hal-hal tersebut banyak sekali pengalaman yang saya
dapat ya gitu. Saya jadi mungkin lebih bijaksana ya dalam mengambil atau menganalisis sebuah apa ya permasalahan ya untuk menjadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang terbaik lah atau yang tepat ya itu untuk kedepannya gitu. Ya, baik Bapak terima kasih jawabannya luar biasa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bapak karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang dilema etika ya Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan selalu amanah. Terima kasih Amin, Bapak ya. amin. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu. Umi, mohon maaf ini saya ganggu waktunya. Kurang lebih saya minta waktu ini 10 sampai 15 menit. Saya ini ada tugas DJP nih. Jadi saya akan mewawancarai Umi ini tentang kasus-kasus dilema etika yang pernah Umi alami gitu. Baik Umi, sebelumnya silakan Umi memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Devi Risma SPD. Saya saat ini bertugas sebagai kepala sekolah di SMP PGRI Pembimbingan. Baik Umi, terima kasih ya Umi ya. Baik Umi, untuk mempersingkat waktu ya, saya langsung aja ke beberapa pertanyaan wawancara yang akan saya ajukan untuk Umi. Yang pertama nih, selama ini bagaimana Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, kalau selama ini ya, saya kalau ada kasus-kasus kayak gitu saya suka pertama kita pelajari dulu nih. Kita pelajari dulu ini maksudnya kasusnya dilema etika atau bujukan moral. Setelah kita pelajari, kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, baru kita tindak lanjuti untuk pengambilan keputusan. Baik Umi. Ya, jadi awal Umi pelajari dulu, kemudian kita simpulkan, baru kita cari solusinya apa. Seperti itu ya Umi. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua ya Umi ya. Selama ini bagaimana Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Umi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Oke. Kalau ada seperti kasus seperti itu, biasanya saya pertama mendengarkan masukan dulu dari semua pihak. Setelah kita mendengarkan masukan dari semua pihak, kita pelajari, terus kita ambil kesimpulan untuk mengambil keputusan dengan yang baik dan bijak tanpa merugikan kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi kita ambil dulu semuanya, kita dengarkan masukannya, setelah kita pelajari, kita ambil kesimpulan, baru kita putuskan yang terbaik dan yang adil bagi kedua belah pihak. Baik, jadi tidak ceroboh ya Umi ya. Kita harus mencari tahu dulu, kita kumpulkan dulu, terus kita analisis dulu, mungkin seperti itu ya Umi ya. Ya baik Umi, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Umi lakukan selama ini? Pertama, saya biasanya pertama mengumpulkan informasi dulu nih dari masing-masing pihak yang berperkara lah ibaratnya gitu ya.
terus semua pihak yang terlibat kita panggil. Setelah itu kita membuat daftar pro dan kontra, misalnya yang pro dan kontranya apa saja gitu. Setelah itu kita perhatikan nilai-nilai prinsip-prinsip yang dari kedua kepentingan itu. Setelah itu setelah kita analisis, kita dengarkan, nah kita cari solusi yang terbaik dengan mengambil kesimpulan, tapi yang tidak mementingkan salah satu pihak. Jadi ibaratnya win-win solution dari dua pihak yang berkepentingan seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali ini pembelajaran banget buat saya Mi ya. Selanjutnya Mi, hal-hal apa saja nih yang Umi anggap efektif dalam dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu biasanya pertama kita tuh mendengar masukan dari semua pihak. Setelah mendengar masukan dari semua pihak, kita dengarkan juga ada beberapa ahli lah ibaratnya gitu kan ya, yang lebih berkompeten dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut. Setelah itu kita duduk bareng, kita dengarkan masukan-masukan yang terbaik apa. Setelah itu kita, kalau misalnya masih ada juga yang beresiko, kita cari dengan risikonya paling sedikit, yang ibaratnya yang bisa menghadirkan konfliknya yang paling sedikit, itu yang kita akan berikan keputusan gitu. Karena kan setiap keputusan pasti ada resikonya, tapi kita cari yang keputusannya yang beresikonya paling sedikit. Jadi benar kata Umi tadi ya, kita harus mendengarkan semua pihak dulu, kemudian mungkin mendengarkan dari ahli-ahli yang lebih berpengalaman mungkin gitu ya Mi ya, duduk bareng, kemudian kita baru mencari solusi dan mengambil keputusan, mencari yang lebih kecil dampaknya gitu ya Mi ya. Siap, ini luar biasa nih. Lagi ya Mi ya, ada lagi pertanyaan ini selanjutnya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema Mi? Tantangannya Iya, kalau ada kasus-kasus dilema itu yang paling pertama kompleksitas sebuah masalah itu kan nggak cuma satu gitu ya, pasti nanti ngepet ke sini, yang ke sini, yang ke situ, itu otomatis jadi tantangan kita, kompleksitas dari suatu masalah. Yang kedua adanya unsur konflik ya. Dari masalah itu akan menimbulkan konflik apa saja, itu yang menjadi tantangan yang kedua. Yang ketiga itu tidak adanya komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang berkonflik seperti itu, dan yang mungkin ketidakpastian yang secara umum itu dari semua yang terlibat itu minimnya rasa ketidakpastian seperti itu. Jadi kurang lebih ada 4 yang ya, tantangan itu yang luar biasa, PR banget ya Mi ya. Baik Umi, terima kasih jawabannya luar biasa sekali Mi. Selanjutnya Mi ya, apakah Umi memiliki sebuah jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Umi itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Umi jalankan? Kalau ada kasus yang terjadi, otomatis pertama kita akan coba selesaikan di tempat. Misalnya kasusnya terjadi sekarang, kita selesaikan. Kalau misalnya kasusnya ternyata tidak bisa diselesaikan, butuh masukan atau butuh keterangan dari beberapa pihak, otomatis harus dijadwalkan ulang. Jadi dengan misalnya harus mengundang orang ini, otomatis ketika tidak bisa diselesaikan di tempat, kita akan mengatur ulang jadwal dengan memanggil atau menambahkan pihak-pihak yang memang bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau memang masalahnya bisa diselesaikan hari itu, kita selesaikan seperti itu ya Mi ya. Kalau emang berkaitan dengan orang luar, mau nggak mau kita harus menjadwal. Lagi ya Mi ya, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Umi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang pasti, karena kita butuh kerjasama, kita butuh masukan, kita butuh kekompakan. Karena otomatis ketika sebuah permasalahan terjadi di sekolah,
dan sudah pasti orang-orang yang ada di sekolah, warga sekolah yang akan bisa membantu kita dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi kita butuh bantuan dari semua warga sekolah yang ada di sekolah yang terlibat untuk memecahkan masalah tersebut. Otomatis bantuan dari orang-orang yang ada di sekolah. Berperan ya Bi ya, kalau Berperan. apa namanya keluarga besar di sekolah itu emang harus kita libatkan. Betul. Ya baik, baik Umi, satu pertanyaan lagi nih Umi nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Umi petik dari pengalaman Umi mengambil keputusan di lembaga etika? Dari pengalaman-pengalaman saya dalam memutuskan kasus-kasus dilema itu, kita sebagai pimpinan kita tidak bisa serta merta sekonyong-konyong mengambil keputusan sendiri, karena otomatis keputusan yang kita ambil itu pasti akan berdampak kepada semua warga sekolah. Artinya kita nggak boleh mengambil keputusan sendiri, walaupun memang kita mempunyai kewenangan ya, tapi kita harus tetap mendengarkan masukan dari berbagai pihak, karena yang akan merasakan dampak dari keputusan kita bukan hanya kita, tapi semua yang ada di sekolah, termasuk anak-anak, guru, pendidik, bahkan orang tua siswa akan merasakan dampaknya. Jadi otomatis sebagai pimpinan kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa melakukan masukan atau melakukan penyelidikan atau apapun itu. Tetap kita harus meminta bantuan dari banyak pihak untuk dalam memutuskan suatu keputusan. Baik Umi, luar biasa nih, betul sekali ya nih ya. Jadi Umi tuh nggak egois ya. Jadi sesuatu hal apalagi untuk mengambil keputusan, alangkah baiknya ya Mi ya kita bisa sharing dulu mungkin seperti itu. Umi, Allah terima kasih banyak Umi, jawaban-jawabannya luar biasa. Saya banyak banget gambaran-gambaran lagi bisa untuk modal saya nanti besok, insya Allah kalau bisa kayak Umi begini ada di kursi Umi. Iya Umi, terima kasih banyak Umi. Maaf saya udah ganggu waktunya ya Mi ya. Saya pamit ya Mi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sukses. Iya, makasih.